Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang menjelaskan tentang teori Cina. Saya Dewi Syafira Firgausa, absen 9. Saya Alfiza Firqulibisa, absen 4. Saya Misha Safira Nazi, absen 14. Saya Iftahu Jana Ilsi, absen 14. Teori Cina ini menyatakan bahwa agama Islam datang ke Indonesia melalui perantau dari Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan orang Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Teori Cina menyebut Islam dibawa oleh Muslim dari Cina bagian selatan. Bukti berasal dari sumber luar negeri kronik dan sumber lokal pada Hidayat. Sumber lokal menulis Raden Fatah, Raja Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak adalah keturunan Cina. Ibunya berasal dari Kampa, wilayah yang kini termasuk Vietnam. Dan teman-teman, kalian tahu nggak? Bukti sejarah dan budaya berdasarkan dari sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin. Nama-nama raja dari Demak seperti Cek Popo, Jinben, dan Cek Bancan, dan tentunya dengan raja-raja lainnya menunjukkan memiliki pengaruh dari bahasa dan budaya Cina. Istilah seperti Munggul dan Moncol diduga berasal dari kata Mongol, wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia. Terdapat masjid-masjid tua bergaya arsitektur Tiongkok yang dibangun oleh komunitas Cina di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, pelaut dan pedagang Cina yang beragama Islam singgah di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Gresik. Kontak dagang ini memudahkan penyebaran Islam karena para pedagang tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ajaran agama. Berdasarkan catatan Tiongkok, wilayah pantai barat Sumatera menjadi pintu awal masuknya Islam, lalu menyebar ke daerah lain di Nusantara melalui aktivitas perdagangan dan interaksi sosial dan budaya. Jadi teman-teman, teori Cina menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui perantau Muslim dari Cina, khususnya dari wilayah Cina bagian selatan. Hubungan antara orang Cina dan penduduk Indonesia telah terjalin jauh sebelum Islam dikenal di Nusantara. Islam sendiri sudah berkembang di Cina sejak abad ke-7 Masehi. Bukti teori ini berasal dari sumber luar negeri seperti kronik Tiongkok dan sumber lokal seperti Babat serta Hikayat. Sumber lokal menyebut bahwa Raden Fatah, Raja Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya berasal dari Kampa, wilayah yang kini termasuk Vietnam. Berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama-nama Raja Demak seperti Cek Kopo, Jinbun, dan Cek Bancun merupakan pengaruh bahasa serta budaya Cina. Istilah seperti Mongol dan Mochal juga diduga berasal dari kota Mongol. Pengaruh Cina terlihat pula pada masjid-masjid tua bergaya arsitektur Tiongkok yang dibangun oleh komunitas Muslim di Cina, terutama di Pulau Jawa. Pada abad ke-15, pelaut dan pedagang Muslim dari Cina sering singgah di pelabuhan penting seperti Gresik. Kontak dagang ini menjadi sarana penyebaran Islam, karena para pedagang membawa ajaran agama bersamaan dengan barang dagangan. Catatan Tiongkok menunjukkan bahwa pantai barat Sumatera menjadi pintu awal masuknya Islam, yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah Nusantara melalui perdagangan dan interaksi sosial hingga budaya. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.